Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, silakan. Siapa nih? Asal usul penyaliban. Apa yang melatar belakangi? Kenapa ahli kitab ingin menyalib Yesus? Latar belakangnya apa? Silakan. Kenapa ahli Taurat ingin oh, ya. Kenapa ahli Taurat ingin menyalibkan Yesus? Yang sangat jelas data-data kami, contoh data bagaimana Yesus berkata bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Itu pernyataan dikatakan mereka menghujat, sehingga rencana-rencana untuk membunuh Yesus itu sudah ada sampai rencana penyaliban itu terjadi. Iya, apa latar belakangnya? Karena mereka menuduh Yesus sebagai penghujat karena menyamakan manusia, menyamakan diri dengan Allah. Oke, satu dibungkus. Berarti mereka tidak menyalib Yesus karena ada nubuat. Nubuat ada. Latar belakang tentang nubuat. Hal-hal itu ada. Iya, di mana mereka menyalib Yesus karena ada nubuat? Ya, sabar. Ya. Oke, misalnya saya contoh Yohanes 3:14. Yohanes 3 ayat 14 itu perkataan Yesus. Ini katanya gini. Iya. Sebagaimana Musa telah menaikkan ular di padang belantara, begitulah juga wajib anak manusia dinaikkan. Jadi itu satu nubuatan. Bagaimana ular yang harusnya terkutuk itu, tapi dalam Bilangan 21 ayat 8 dan 9, maka ular tembaga yang digantungkan di kayu itu menjadi keselamatan untuk bangsa Israel yang dipagut oleh ular. Dan Yesus berkata, sebagaimana di mana Musa, itu Yohanes 3 ayat 14. Di mana ahli Taurat ingin menyalib Yesus karena itu? Kan pertanyaan latar belakang, asal usul penyaliban apa? Latar belakang latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Oh, kalau latar belakang ahli kitab. Iya, ingin menyalib Yesus itu karena penghujat Allah. Karena itu kita lihat di dalam di dalam apa namanya? Di dalam pengadilan kan sampai yang menyerahkan itu orang Yahudi. Karena kenapa dikatakan dia menghujat? Itu kan latar belakangnya. Iya, berarti sebelumnya kan sudah. Berarti bukan karena dosa waris. Kenapa bukan karena dosa waris? Kan ada beberapa latar belakang. Di mana? Pertama, saya katakan nubuat. Enggak, ahli kitabnya menyalib Yesus karena latar belakang dosa waris yang ada di dalam kitab mereka itu di mana tertulis? Gimana? Coba ulang pertanyaannya gimana? Latar belakang orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus karena mereka ingin dosa mereka ditebus, itu tertulis di mana? Nggak ada. Mereka tidak percaya dengan hal itu. Orang Yahudi tidak percaya dengan hal, bahkan kan mereka menuduh Yesus sebagai penghujat sehingga dia disalibkan. Katanya ada di kitab mereka. Mana yang betul? Gini Bang, kalau kita berbicara tentang kitab perjanjian lama, maka kitab perjanjian lama itu bukan hanya milik orang yang beragama Yahudi saja. Karena kita ketahui bersama bahwa rasul-rasul, setelah kalian mengambil kitabnya orang, boleh saya jelaskan? Tidak bisa. Setelah kalian mengambil kitabnya orang. Enggak, latar belakang sang pemilik kitab suci orang Yahudi kami pakai. Bisa dijelaskan atau tidak bisa? Enggak ada, saya enggak tanya kalian. Kalian ini penumpang gelap. Yang saya tanya ahli kitab
ingin menyalib Yesus itu latar belakangnya apa? Ya karena Yesus latar belakangan dituju penghujat. Menyamakan Ya, diri menghujat. dengan Allah itu latar belakangnya. Menyamakan diri dengan Tuhan. Ada nggak kemudian mereka menyalib Yesus karena mereka menemukan nubuat di kitab mereka? Tidak, mereka tidak percaya Yesus. Ya, tidak. Terus kenapa Kristen yang bukan ahli kitab mengatakan bahwa Yesus disalib karena nubuat? Oke, Nikodemus adalah seorang pengikut, adalah seorang Farisi, tapi dia percaya kepada Yesus. Yang menurunkan sehingga kuburnya dipakai untuk dikubur adalah seorang juga yang terkemuka. Murid-murid Tuhan Yesus adalah orang Yahudi. Ada beberapa ahli Taurat yang Nyambung nggak bertobat ini, mengikuti teman-teman? Yesus, yang percaya. Nyambung, kenapa? Karena ada guru-guru juga yang bertobat dan mereka percaya tentang penyalipan, bahwa itu terjadi dengan penebus. Gini Bang, saya ingin katakan kayak gini, latar belakang penyalipan itu terjadi gini. Tugas setan itu adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Betul? Tetapi kan setan Kalian itu lah itu bukan maha berarti. tahu. Inilah Mencuri kitabnya orang Yahudi. Enggak, pertanyaan saya, kalau tidak ada latar belakang penyaliban oleh sang pemilik kitab karena nubuat, lalu dari mana orang Kristen ini yang bukan ahli kitab kok lebih tahu? Padahal mereka hanya terjemahan doang. Terjemahan yang mereka ambil bukan dari Yahudi, terjemahan yang mereka ambil dari nenek moyang mereka dari abad ketiga sebelum Masehi. Nah, dari mana orang Kristen kemudian menjungkir balikkan yang tadinya Yesus disalib karena dituduh menghujat, padahal bukan sebenarnya itu. Latar belakang penyaliban itu bukan itu. Itu cuma alasan doang, kesaksian palsu doang. Tujuan mereka membunuh Yesus itu adalah supaya mereka bebas dari penjajahan Roma. Gak ada hubungannya dengan dosa waris. Nah, pertanyaannya, kenapa Kristen yang manusia terjemahan bukan pemilik kita sok tahu tentang kejadian salib itu? Kenapa? Siapa di belakang Kristen yang sok tahu ini sampai dia membuat satu cerita yang tidak sesuai dengan sejarah? Kristen ini dapat ilmu dari mana? Oke, Kristen mula-mula mereka adalah orang-orang Yahudi, Bang. Saya sudah katakan tadi, ada latar belakangnya sebagai ahli Taurat, ada yang benar-benar mereka pengikut Yesus, ada yang 70 murid, banyak. Itu semua orang Yahudi, sehingga pada masa awal kekristenan, mereka bersama-sama beribadat di sinagog. Sama-sama mereka, bahkan kalau kita melihat di dalam kisah para rasul, di situ rasul-rasul mereka beribadat di bait Allah, sama-sama ke sana. Ini teman kita ini kayaknya kebanyakan makan enceng gondok. Iya, saya mau menerangkan. Begini Bang, Abang kan menuduh bahwa kami mencuri kitab perjanjian lama. Dan saya menerangkan Yang latar belakang saya kitab perjanjian lama. pertanyakan, kenapa sang pemilik kitab tidak menyalib Yesus berdasarkan promosi-promosi kekristenan tentang salib? Artinya, Kan mereka Bang, pelakunya dan mereka ahli kitab. Orang Kristen ini Penjelasan- dapat ilmu dari mana? karena dapat itu ada ilmu yang dari diperjuangkan. mana? Mereka mempunyai mata tapi tidak Yesus melihat. salib, Yesus disalib karena dosa waris. Itu ilmunya di mana? Dari mana sumbernya ilmu itu? Dari mana pengetahuan itu muncul? Yesus disalib untuk dosa waris. Itu Yesus pengetahuan ilmu dari mana? disalib, pengetahuannya dari kejadian, di mana pada saat Abang ada saat Kitab Adam Kejadian jatuh itu, dosa. kitab Kejadian itu milik ahli kitab yang menyalip Yesus dan mereka tidak Iya, saya sudah menjadikan jelaskan itu sebagai dasar pijakan. Nih, Saya sudah tanya nih, jelaskan di awal. apakah dasar kitab Kejadian ini yang menjadi dasar penyaliban Yesus oleh mereka Bani Israel?
mereka tidak mengerti karena mereka tidak dibukakan. Kenapa Anda yang lebih mengerti sementara Bukan yang saya ahli kitab mengerti, adalah bukan tetapi Anda? Rasul-rasul yang adalah orang Yahudi, pengikut Tuhan, mereka lah yang menjelaskan. Jadi mereka yang menjelaskan bahwa Yesus disalib oleh ahli kitab itu karena kitab Kejadian. Bukan hanya karena kitab Kejadian, tetapi banyak Ya, lalu siapa mereka ini? Siapa mereka ini yang Anda maksud? ceritakan tentang Mesias yang akan menderita. Itu Ya, digenapi siapa semuanya. mereka? Siapa Hah? mereka itu? Siapa? Ya, Yohanes. Apakah mereka Matius. imam kepala? Itu kan berarti Yesus. Apakah mereka imam Mereka bukan kepala imam Mahkamah Agama? Duduk di Justru berarti bukan Mahkamah mereka Agama yang punya tidak validasi. percaya. Berarti Bu, lah, kalau dia tidak percaya, berarti tidak ada kemudian nubuat di dalam kitab mereka. Lalu kenapa Anda ngarang bebas? Di kitabnya orang Yahudi ada katanya nubuat. Kata siapa? Ya kata gereja. Ini ahli kitab loh. Sepakat mereka membuat rapat muktamar besar. Mereka memutuskan Yesus harus mati. Bukan karena ada nubuat di kitab mereka, tetapi karena mereka takut bangsanya dirampas oleh bangsa Romawi. Titik. Lalu Kristen dapat ilmu dari mana? Yesus mati karena menggenapi nubuatan. Yesus mati menggenapi nubuatan yang dibuat oleh ahli kitab. Siapa yang membuat nubuatan itu? Imam Kayafas. Apa nubuatannya? Yesus harus mati demi untuk menyelamatkan bangsa Israel. Itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen ini penumpang gelap yang mengambil kemudian kesempatan untuk menjual agama Romawi mereka dengan memakai nama Yesus dan dengan tragedi penyaliban itu. Apakah penyaliban ini berasal dari keranjang kuning, kata kawan kita di bawah? Sudah jelaskan di awal, kalau saya katakan ahli Taurat itu adalah ahli kitab. Mereka juga ada beberapa yang bertobat mengikut Yesus bersama dengan rasul-rasul. Jadi Bang, kalau dikatakan ahli Taurat itu mereka juga ahli kitab. Orang Islam. Siapa orang mereka? Islam. Siapa? Salah satu contoh Nikodemus. Nikodemus itu di dalam kan Yohanes 3 ayat 1 sampai 1. Itu Nikodemus datang kepada Yesus malam-malam. Nikodemus ini kedudukannya di Mahkamah Agama apa? Dia seorang yang terkemuka. Di mana tertulis itu? Nikodemus ini Yohanes 3 sekali ayat 1 pada saat mau lama. Latar belakangnya yang kita tanya, latar belakang. Kita baca aja. Ada nggak latar belakang orang-orang Yahudi imam kepala Mahkamah Agama menyalib Yesus karena doktrin seperti yang kalian ajarkan? Ada nggak? Itu pertanyaannya. Saya baca ya ayatnya Yohanes 3 ayat 1. Adalah seorang Farisi namanya Nikodemus, seorang pemimpin orang Yahudi. Dia guru, Bang. Bukan orang yang ecek-ecek. Dia datang kepada Yesus. Iya, dia menurunkan jenazah tersebut untuk apa? Untuk dikuburkan. Yohanes 3 itu bukan lagi bicara bahwa Yesus pada saat itu salib. Itu lain lagi. Itu Yusuf dari Arimatea. Saya belum angkat tentang dia. Saya baru angkat tentang Nikodemus. Ya, bersama dengan Nikodemus. Nikodemus juga hadir di situ. Yang kita bahas ini bukan itu. Iya kan ada bertiga, Yusuf dan Arimatea, Nikodemus dan juga Maria. Bertiga mereka minta kepada Pilatus agar supaya jenazah Yesus ini diturunkan dari kubur, dari tiang. Karena jenazahnya tidak boleh menyentuh tanah sebelum hari Sabat. Itu jelas itu. Bang Suma memberikan satu perkataan di mana validasi dari pemimpin, dan saya katakan menurut Yesus, Bang Suma nggak terima.
validasi dari Di mana? orang. Di mana? Di Saya mana? katakan, Di mana? Di mana? Yohanes 3, Di mana ayat yang latar ke-1 belakang penyaliban? Latar belakang penyaliban terjadi karena dosa waris itu di mana tertulis? Ini tertulis di semua kitab suci dalam perjanjian lama. Saya sudah kasih contoh pertama. Anda mengatakan dalam perjanjian lama. Yang saya tanya, yang punya kitab ini menyalib Yesus karena perjanjian lama atau mereka menyalib Yesus karena politik? Mereka menyalib Yesus bukan karena politik, tetapi karena Congor. Mereka menyalip Yesus. Mereka menuduh Yesus menghujat. Itu kesaksian palsu. Itu kesaksian palsu yang diusung demi untuk membunuh Yesus. Tapi latar belakang niatan membunuh Yesus itu karena ketakutan bangsanya dirampas Romawi. Ya, saya jawab. Pertama, Matius 9 ayat yang ketiga. Bagaimana Yesus berkata bahwa Dia berkuasa mengampuni. Dan di situ ahli Taurat melihat hal itu, mereka berkata bahwa orang ini menghujat. Kenapa? Karena yang berkuasa mengampuni adalah Allah Bapa. Tetapi Yesus dia berkata dia berkuasa mengampuni. Karena dengan pernyataan Yesus ini dituduhlah mereka, kan sudah ada buktinya. Perkataan Yesus bahwa dia berkuasa mengampuni itu penghujatan kepada Allah kalau dia bukan Allah. Ya, tapi bukan dasar itu yang melatar belakanginya. Itu cuma alasan doang. Itu alasan yang dibuat-buat. Banyak, Bang. Yang kedua, saya kasih lagi bukti yang kedua. Baca kemudian saya di dalam kitab saudara Markus 1. Saya kasih bukti nggak bisa. Markus 1. Anda baca di Markus 1 nomor 14. Imam-imam kepala Mahkamah Agama. Markus 14 juga ada tuh, jelas sekali dikatakan apa? Orang-orang imam-imam kepala kemudian bersepakat kemudian untuk membunuh Yesus. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Coba Markus 14 nomor 1. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Itu data tuh ahli Taurat dan juga kemudian imam-imam itu mereka mencari-cari alasan, bahkan mereka membuat tipu muslihat. Salah satu tipu muslihat yang dibuat itu adalah menuduh kalau Yesus menghujat Tuhan. Itu alasan yang digunakan oleh ahli Taurat, imam kepala untuk menjebak Yesus agar Yesus dibunuh. Tapi latar belakangnya sehingga mereka membuat tipu muslihat itu karena mereka takut bangsanya dirampas Romawi. Nggak ada karena dosa, nggak ada. Kalau ada karena dosa waris, kalau ada karena ada nubuat, mereka tidak membuat tipu muslihat. Parahnya lagi, tahun itu imam kepala dari mereka yaitu Kayafas bernubuat Yesus harus mati untuk supaya bangsa Israel tidak dirampas bangsa Roma. Itu latar belakangnya Yesus disalib, bukan dosa waris Cak Ayu. Kenapa susah untuk waras? Kenapa? Ya karena kalian itu sudah terjebak dalam permainan sibilisis yang ingin menjual Yesus agar orang-orang di luar daripada pengajaran Yesus itu bisa percaya kepada Kristus palsu. Kristus palsu datang menyelamatkan orang dengan menebus dosa, keluar dari kubur pada hari ketiga. Pret! Itu semua kebohongan. Kuncinya apa yang melatar belakangi Mahkamah Agama membuat tipu muslihat agar Yesus disalib? Ayo, kalau nubuat, kenapa mereka membuat tipu muslihat? Gak ada karena nubuat, tetapi karena mereka mengingini kemudian bangsa mereka tidak dijajah lagi oleh bangsa Romawi. Itu alasannya.
Kutanya sama saudara, kenapa Mahkamah Agama, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat menangkap dan membunuh Yesus itu karena dengan cara tipu muslihat? Kenapa? Karena tidak Kenapa? ada bukti. Tidak ada bukti dia melakukan kesalahan. Karena tuduhan mereka. Kenapa mereka Gimana tidak saya jawab, nggak bisa diskusi kenapa kayak gini, Bang. Kenapa mereka tidak menggunakan nubuat? Ayo. Percaya kalau Yesus adalah Mesias. Mana ada? Mana di mana tertulis bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga? Di mana itu? Tertulis di kitabnya mereka. Di mana? Itu karangan kalian sendiri. Ayo. Kemana-mana diskusinya saya selalu. Ditanya kan mau dijawab nggak bisa. saya. Gimana diskusi kayak gini? Sekarang saya tanya semamu, apakah Kristen itu ahli Taurat? Tanya mulu. Ayo, apakah Kristen itu ahli Taurat? Apakah pendeta pastor itu ahli Taurat? Kutanya dulu samamu. Kalau di konteks dengan hukum Taurat berarti bukan. Bukan. Kitab, Tunggu dulu. Pendeta pastor bukan ahli Taurat. Sedangkan ahli Taurat untuk menyalib Yesus mereka melakukan tipu muslihat. Ayo. Iya, karena mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak percaya Yesus Mesias. Mereka memang benar-benar ingin mencari waktu untuk memang Yesus. Kalau tidak percaya kepada Yesus adalah Mesias harus dibunuh gitu. Apa alasannya? Apa alasannya Yesus harus dibunuh? Bang, gimana diskusi kalau sementara saya menjawab tidak bisa saya menjawab? Kan TikTokan kita. Apa alasannya ahli Taurat ingin membunuh Yesus? Nanya, saya jawab, belum selesai jawab. Apa alasannya? Apa alasannya ahli Taurat ingin menyalib Yesus? Dibangga-banggain lagi. Aduh, capek. Tidak ada karena nubuat. Itu cuman kalian yang ngarang-ngarang cerita. Kalian bukan ahli Taurat. Kayak gini abang ambil kesimpulan, saya bicara nggak bisa. Nah sekarang kalian mengakui, kau sudah mengakui pendeta pastor bukan ahli Taurat. Tapi kenapa kalian seakan-akan lebih tahu isi Taurat daripada yang ahli Taurat? Saya sudah jelaskan, Nikodemus orang pemimpin ibadat orang Yahudi. Di mana Nikodemus? Di mana Nikodemus mengatakan bahwa ayat 1. Oke, kita baca. Kita baca. Oke, kita baca Yohanes 3. Kita baca Yohanes 3. Satu bab, satu perikop atau satu data? Kan ini mau Yohanes 3 kan? Latar belakang siapa Nikodemus? Kita cari tahu siapa. Yohanes 3 kan? Oke. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Tuhan tidak menyertainya." Kata Nikodemus. Yesus menjawabnya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Apa kata Yesus? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan tidak tahu kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, "Bila manakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa aku berkata-kata dengan kamu hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepada yang beroleh hidup yang enggak. Di mana? Yesus kepada Nikodemus. Di mana latar belakang? Di mana latar belakangnya? Bahwa orang Yahudi, bahwa Nikodemus menyalib Yesus itu karena dosa waris itu di mana? Oke, gini.
Ah. Tunggu deh, dapat ya. Tunggu. Tunggu nak mana? Gini. Dalam pembacaan tadi, pertama latar belakang Nikodemus kan dia adalah seorang pengajar, salah satu pemimpin Yahudi, ya toh? Gitu. Kemudian Yesus menerangkan dalam ayat yang ke-14. Ya, ayat 14. Di sini dikatakan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga patut anak manusia Yesus ditinggikan. Itu bicara tentang penyalipan, ditinggikan di. Kenapa larinya ke salib, Ya, kan latar belakangnya. Kenapa larinya ke penyaliban? Kenapa terkait dengan penyaliban? Itu bukan terkait penyaliban. Saya jelaskan bahwa itu diberitahukan Yesus kepada Nikodemus. Karena itu kan bukan salah penyaliban satu yang mengerti. Dengar, penyaliban itu dengar. Penyaliban itu bagi Yahudi itu adalah hukuman bagi siapa? Bagi penjahat nasionalis. Iya, tetapi nah, terus kenapa Anda memaknai? Kenapa Anda memaknai bahwasanya itu adalah karena itu selanjutnya dikatakan karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya tunggal itu diberitahu. Terus kenapa larinya ke penyaliban? Itu masalah percaya kepada Yesus atau tidak percaya kepada Yesus. Ayat 14 berkata, data selanjutnya mengatakan dengan sangat jelas, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak dapat datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukannya dalam Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan penyaliban. Apa? Di mana penyaliban di situ mana? Baca Yohanes 3:14 tadi dihubungkan dengan kan tadi sudah kubacakan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Apa ditinggikan itu? Itu bicara tentang dia ditinggikan. Kamu salib. Itu berhubungan dengan bilangan. Kenapa larinya ke penyaliban? Dengarkan. Khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2. Kau dengarkan. Kau dengarkan kemudian. Khotbah Petrusnya kubacakan samamu. Supaya kamu tahu bahwa yang dimaksud ditinggikan itu diselamatkan. Saya juga capek, Bang. Mulut saya capek. Ya silakan kau capek, makanya jangan makan babi terlalu banyak. Di dalam kitab Anda sendiri dikatakan bahwasanya sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Artinya Yesus ditinggikan itu diangkat oleh malaikat ke langit. Barang siapa yang percaya Yesus ditinggikan oleh Allah ke langit, itulah yang diselamatkan. Itulah yang Al-Quran datang. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalibkan, melainkan ditinggikan ke langit. Itu yang betul, toyol. Kok lari ke penyaliban? Yesus itu ditinggikan, betul. Ditinggikan ke langit. Barang siapa yang percaya Yesus ditinggikan ke langit, diangkat oleh penciptanya ke langit, maka orang itu diselamatkan. Ini kalau dibunuh pula jadinya, pare nih onyeng. Tuyul. Makanya hubungan daripada pertanyaan saya tadi itu ditinggikan dan juga penyaliban itu harus ada dasarnya. Kalau dasarnya orang-orang Yahudi ingin menyalibkan kemudian Yesus karena dosa waris, maka kamu bisa memaknai dengan penyaliban. Karena imam kepala mahkamah agama ingin menyalib Yesus karena mereka sudah mengetahui Yesus harus ditinggikan, tapi di atas pohon digantung. Pret. Ditinggikan kok digantung di pohon. Kalau latar belakang penyaliban itu benar-benar untuk dosa waris, maka kamu boleh memaknainya bahwa mereka meninggikan Yesus karena mereka ingin meniru ular tembaga yang pada zaman Musa. Ngarang bebas orang ini. Makanya Anda oten. Di situ jelas sekali tertulis kok. Yohanes 3 itu Yesus harus ditinggikan, berarti dia diangkat ke langit. Disalib, nyangkut di pohon dong. Ada aneh-anehnya. Ku baca itu Kisah Para Rasul 2.
nomor 33 dari nomor 31. Karena itu dia melihat ke depan. Oleh karena itu Daud melihat ke depan. Dan Daud telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika Mesias itu kemudian diangkat dan ditinggikan kemudian ke dunia, tidak ditinggalkan kemudian di alam kubur, bahwa dagingnya tidak mengalami kematian. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Elohim. Maksudnya itu dibangkitkan, itu diangkat. Dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim, dia diangkat. Tangan kanan Elohim itu malaikat. Malaikat itu yang datang mengangkat. Makanya ketika dia berdoa, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu, tapi biar atas kehendak-Mu. Nah, maka seorang malaikat dari langit datang memberikan kekuatan kepada dia. Inilah tangan kanan Elohim yang datang memberikan kekuatan untuk mengangkatnya ke langit. Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Jadi Nabi Isa diangkat, Yesus diangkat. Itu yang dimaksud ditinggikan. Barang siapa yang percayakan itu selamat. Itulah iman kami umat Islam. Kalau karena penyaliban harus ada dasarnya. Mana dasarnya? Orang-orang Yahudi, Imam Farisi kemudian menyalib Yesus karena nebus dosa. Mana? Nggak ada. Dasar panipen. Biasaan. Pingin kali Yesus dibunuh. Sebenarnya kalian ini manusia atau setan sih? Karena yang ingin Yesus itu mati dibunuh hanya setan. Kata Edis murid Bang Zuma, itu rencana iblis. Loh kok kamu mau sekali seirama, sepikiran dengan iblis, itu kenapa? Jangan-jangan kalian ini satu, keturunan iblis yang datang menyerupai manusia. Dua, keturunan Adam yang sudah kerasukan iblis. Wah, salah satunya di antara dua itu. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.